Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berjumpa lagi pada kajian 5-10 menit ke depan atau kurang lebihnya. Yang pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sholat Jumat, yang pada hari itu juga hari raya Idul Adha. Insya Allah 3 hari lagi ya, pada hari Jumat kita akan melaksanakan itu. Ini bagaimana sebenarnya? Apakah cukup sholat Jumat ditinggalkan dan diganti dengan zuhur atau seperti apa? Kami dapati hadisnya hadirin kurang lebih ada 5 atau 6 hadis seperti itu. Yang pertama pada 5251 dalam Sahih Bukhari, yang mana Abu Ubaid menyaksikan bersama Utsman bin Affan ketika Sayyidina Utsman bin Affan berkhutbah sholat Id. Maka di situ beliau berkata, ya ayyuhan nas qad ijtama'a fihi yaumun idan, wahai umat Islam, bahwa telah berkumpul pada hari ini 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan hari Jumat. Beliau katakan, faman sya'a min ahlil awali ayantadirul jum'ah falyantadir. Siapa yang dari pelosok atau dari pedalaman mau menunggu sholat Jumat setelah sholat Id ini, silahkan dia tunggu. Tetapi siapa yang mau untuk pulang, faman sya'a ayarja', ya, faqad adzintu lahu. Kata beliau, siapa yang mau pulang ke rumahnya, ke pedalamannya, ke desanya, karena memang jauh dari Masjid Nabawi, kata Sayyidina Utsman, faqad adzintu lah. Ini yang pertama. Yang kedua ada pada 1072 riwayat Imam Abu Daud, yaitu dari Iyas bin Abu Syamah, ya, Iyas bin Abu Syamah daripada Muawiyah, yang beliau bertanya kepada Zaid bin Arqam, kamu pernah bersama Rasul, menyaksikan Rasul yang mana hari Jumat, di situ juga hari Idul Adha? Maka Zaid bin Arqam katakan iya. Lalu Nabi apa yang diperbuat oleh Nabi, kata Muawiyah. Zaid bin Arqam katakan bahwa Rasul katakan, faman sya'a ayyusalli falyusalli. Siapa yang mau sholat Jumat silakan, siapa yang mau sholat zuhur saja juga silakan. Kemudian pada 1073 hadirin, ini dari sahabat, dari tabi'in terkenal Atha bin Abi Rabah, yang beliau sudah menunggu untuk sholat Jumat, tetapi Ibnu Zubair sebagai khotibnya, sebagai imamnya tidak datang saat itu, dan akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri. Ibnu Zubair juga sholat sendiri-sendiri. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas yang beliau baru datang saja dari Taif, kata Ibnu Abbas, ashabas sunnah, yaitu Ibnu Zubair telah menjalankan sunnah. Demikian juga kami dapati dalam 1074 masih riwayat Imam Abu Daudnya. Kalau ini lebih unik lagi, yang mana Ibnu Zubair tidak menjalankan sholat Jumat dan tidak sholat zuhur juga. Ini nomor 1074. Beliau cukup sholat Id, zuhur tidak, zuhur tidak, Jumat juga tidak, nanti sholatnya pas masuk waktu asar. Demikian yaitu pada 1075. Ya, 1075 ini dari Abu Saleh, dari gurunya Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah menyaksikan Nabi SAW, maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar dari Nabi SAW bersabda bahwa telah berkumpul hari ini hari raya dan hari Jumat. Nabi katakan, faman sya'a ajza'ul jum'ah. Siapa yang mau untuk sholat duhur, silakan duhur saja, nggak usah Jumatan. Tetapi kata Rasul terakhirnya, inna mujammi'un, dan sungguhnya kami tetap Jumatan. Hadirin, hadis yang selanjutnya memang ada 5 atau 6 hadis pada 2065. Ini dari sahabatnya Nu'man bin Bashir, riwayatnya Sahih Muslim, bahwa kalau di sini lebih jelas lagi bahwa saat Jumat dan Idul Adha berkumpul, saat itu Nabi pada Idul Adha-nya, kata Nu'man, membaca Sabbih isma rabbik dan juga membaca Hal ataka haditsul ghasyiyah pada rakaat keduanya. Salat Jumatnya pun begitu. Beliau baca yaitu Sabbih isma rabbikal a'la, dan rakaat keduanya juga Sabbih Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kami buka dalam kitab Imam Nawawi pada jilid ke-4 halaman 492, maksud kami halaman 192, ya. Yang mana Imam Nawawi menjelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama di sana. Yang pertama dan kedua adalah Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang menyatakan Jumatan bagi warga yang dekat dengan masjid, ya, orang-orang kota, orang-orang yang dekat dengan masjid, apalagi di daerah kita ini Jakarta, Bekasi yang masjidnya dekat-dekat, maka tetap Jumatan.
Dan Rasul ataupun pada hadis Utsman tadi yang beliau memberikan keringanan adalah bagi orang-orang pelosok, orang-orang pedalaman yang jauh dari Masjid Nabawi. Nah, ini diberikan rukhsah untuk sholat zuhur di kampung, di desa-desa masing-masing. Di desa mereka masing-masing. Ini fatwa Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah katakan, mau orang kota ke yang dekat masjid atau jauh tetap wajib Jumatan. Imam Hambali menyatakan bahwa orang kota dan orang pedalaman semuanya boleh untuk mengganti Jumatnya menjadi zuhur. Tetapi tetap di situ imamnya Jumatan supaya kalau ada warga yang tidak sholat Idul Adha bisa sholat zuhur, bisa sholat Jumat berjamaah. Jadi kalau Imam Ahmad ya nggak usah Jumatan, baik orang kota, baik orang pedalamannya. Ini memang dilakukan juga sebagian di Indonesia. Ya, sekalipun yang kebanyakan kita mengikut pendapat Imam Syafi'i di Indonesia, yaitu kita tetap Jumatan karena daerah kita adalah daerahnya dekat-dekat, rumahnya dekat-dekat. Sedangkan yang terakhir kami nukilkan setelah 4 madhab, yaitu pendapat Imam Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in terkenal yang beliau berkata, ikut kepada Abdullah bin Zubair tadi, ya pada hadis Abu Daud, ya, yang beliau katakan bahwa pada 1074-nya, bahwa kalau berkumpul Jumat dan Hari Raya, setelah kita sholat Id, nggak usah sholat duhur, tidak usah juga sholat Jumat. Cukup nanti ketemu sholat asar. Tapi yang terakhir ini saya sampaikan cuma sebagai hazanah keilmuan saja, dan tidak diamalkan di Indonesia. Di Indonesia yang diamalkan 2 tadi, ya Jumatan, atau tidak Jumatan tapi diganti dengan zuhur. Perbedaan pendapat lumrah asal kita mau mengaji dan penuh dengan kedewasaan dan tidak saling menyalahkan. Pakailah daripada sifat ahli ilmu yang penuh dengan rasa sabar dan saling menghormati antara pendapat-pendapat para ulama. Ini saja, Allah berikan kebaikan kepada kita. Al-afu minkum, baik yang dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.